Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak, di tengah pandemi saat ini kita harus selalu jaga kesehatan ya, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Sebelum pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Dilanjut dengan membaca surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Kita tepuk semangat dulu yuk sebelum belajar, supaya lebih semangat belajar hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Coba sebelumnya, kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa ya? Ya betul, pengamalan Pancasila, belajar melompat dan meloncat, dan kalimat penolakan. Betul sekali. Nah, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang kalimat penolakan. Kita juga akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan juga yang ketiga kita akan belajar tentang membuat karya hiasan dari bahan alam. Untuk pembelajaran hari ini, simak video pembelajaran berikut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk kelas 2 pelajaran tematik di tema 1, subtema 4, pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini adalah gambar yang mencerminkan hidup rukun. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kalian perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kita lihat mulai dari yang pertama ya. Apakah menunjukkan sikap rukun atau tidak? Ya, betul. Gambar yang pertama menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Kalau yang kedua bagaimana? Ya, sudah pasti itu menggambarkan sikap hidup rukun. Selanjutnya yang ketiga, hidup rukun atau tidak ya? Ya, hidup rukun. Kalau yang terakhir, yang keempat, iya betul, itu juga hidup rukun di masyarakat. Berarti
semua gambar ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Selanjutnya, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Coba perhatikan, di gambar ini kan ada percakapannya. Mana yang menunjukkan penolakan? Ya, betul, gambar yang ketiga nih. Gambarnya Siti sedang menawarkan kue. Kata Siti, "Silahkan kuenya, Pak." Tapi bapaknya menolak. "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Nah, itu adalah kalimat penolakan. Jadi, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, atau lain kali ya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Kalian pernah tidak melakukan menolak sesuatu? Nah, tugasnya adalah kalian tuliskan kalimat penolakan yang pernah kalian ucapkan. Tuliskan di lembar kerja yang sudah dibagikan ya. Nanti dikumpulkan. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Berapa ya? Adik-adik perhatikan ya cara menghitungnya. Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. 95 ditambah 120 dikurang 158. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. Berarti kita kerjakan 95 ditambah 120. 5 ditambah 0, 5. 9 ditambah 2, 11. Kita tulis 1. Dan 1 simpan di atas. 1 ditambah 1, 2. Selanjutnya, 215 kita kurangkan dengan 158. 5 dikurang 8 tidak cukup, maka dia pinjam ke 1. 1-nya menjadi 0, 5-nya ditambahi 1, jadi 15. 15 dikurang 8, 7. 0 dikurang 5 tidak cukup, pinjam lagi ke 2. 2-nya jadi 1, 0-nya jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 1 dikurang 1, 0. Jadi sisa kue sekarang adalah 57. Tentukan penjumlahan dan pengurangan berikut. Ada 2 soal. Yang pertama, 138 ditambah 53 dikurang 84. Yang kedua, 138 dikurang 52 ditambah 84. Kita kerjakan yang pertama dulu ya. 138 ditambah 52. Berapa ya? Ya, 190. Kemudian 190 dikurang dengan 84. Iya, 106. Sekarang yang kedua, 138 dikurang 52. Berapa ya? Ya, 86. Selanjutnya, 86 ditambah 84. 170. Betul sekali. Apakah jawabannya sama? Yang pertama dengan yang kedua? Berbeda. Yang pertama 106 hasilnya, yang kedua hasilnya adalah 170. Jadi jawabannya tidak sama. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Iya, berpengaruh. Sekarang kalian perhatikan, soal pertama dan soal yang kedua, angkanya adalah sama. Tetapi operasi hitungnya, penjumlahan dan pengurangannya berbeda.
Yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan. Yang kedua pengurangan, kemudian penjumlahan. Hasilnya berbeda, maka urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Ada tugas juga, kalian kerjakan soal-soal latihan penjumlahan dan pengurangan yang ada pada lembar kerja, nanti dikumpulkan juga ya. Kemudian, ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Biji-bijian merupakan salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Coba sebutkan contoh lain, bahan alam apa yang dapat digunakan untuk membuat hiasan? Siapa yang bisa? Ya, coba sebutkan. Betul sekali, banyak sekali ya. Ada daun-daunan, ada kerang, ada biji jagung, biji kacang hijau, ranting pohon, batu-batuan. Banyak sekali bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, ini adalah contoh karya hiasan yang terbuat dari bahan alam. Tuh, bagus ya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahannya. Apa saja sih? Ada kertas gambar, lem kertas dan lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pensil. Terus bagaimana cara membuatnya? Pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kalau dari contoh adalah gambar burung. Kalian di rumah boleh membuat dengan gambar yang lain kesukaan kalian. Yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Nah, kemudian tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah, seperti pada contoh-contoh yang tadi ya. Nah, tugasnya yang terakhir, kalian buat karya dari bahan alam bersama dengan orang tua. Lalu nanti kumpulkan juga hasilnya. Yang dinilai adalah bahan dan alat yang digunakan, proses pembuatan karya dan hasil akhir dari karya bahan alam. Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dimulai tadi dengan kita mengidentifikasi kalimat penolakan. Kemudian kita juga menghitung penjumlahan dan pengurangan. Dan terakhir apa tadi ya? Membuat karya hiasan dari bahan alam. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, nanti kalian isi evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti linknya Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita hari ini berkaitan erat ya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran besok, kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita juga masih akan belajar tentang kalimat penolakan dan membuat karya hiasan dari bahan alam. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.